Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laili Fatura Matiarno, NIM K452252. Di dalam video ini, saya akan memaparkan sedikit pembahasan tentang Sustainable Development Goals atau yang sering kita kenal dengan SDGs. Dan di sini saya sekalian mengajak teman-teman nih untuk ikut berperan dalam mewujudkan SDGs yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2030. Nah, SDGs sendiri ini berisi 17 tujuan atau goals, di mana dalam video ini saya akan membahas salah satu goals yang akan dicapai di 2030 nanti, yaitu Sustainable Cities and Communities, dengan mengangkat judul penerapan konsep eco-settlements guna mengurangi kepadatan permukiman di perkotaan Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, definisi SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs ini berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan, di mana diharapkan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju yang permasalahannya seperti konsumsi dan produksi yang berlebihan serta ketimpangan, dan negara-negara berkembang yang permasalahannya seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi, dan ketersediaan air minum. Nah, selanjutnya kita akan membahas Sustainable Cities and Communities, yang artinya kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Sustainable Cities and Communities ini adalah tujuan ke-11 dari SDGs tadi, yang mana tujuannya yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, pada tahun 2015, sekitar 87,92% rumah tangga di Indonesia telah menempati rumah layak huni, dan pada periode 2014 sampai 2015, baru sebanyak 61% kota atau kabupaten telah memenuhi kriteria sebagai kota berskala baik. Nah, berikut adalah profesi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut skenario BAU atau Badan Administrasi Umum dan menurut skenario intervensi. Nah, pada tahun 2018, hanya 38,30% juta rumah tangga yang memenuhi 4 kriteria hunian yang aman dan layak secara nasional. Nah, 4 kriteria itu yang pertama adalah ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. 2 kriteria tambahan digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian, yaitu keamanan bermukim dan keterjangkauan. Di perkotaan, hanya terdapat 42,3% rumah tangga yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2024, angka tersebut ditargetkan naik ke angka 53,19% melalui seperangkat kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah kumuh dan daerah urban sprawl. Nah, Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pada tahun 2030, yaitu menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh dengan menyusun strategi yang bertujuan untuk menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sedikit mungkin. Nah, caranya untuk menata dan mencegah yaitu dengan seperti judul tadi, yaitu dengan penerapan konsep eco-settlements. Dalam skala global, diperkirakan 2/3 penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan, atau sekitar 60%, yang artinya kawasan perkotaan di Indonesia akan menghadapi masalah kompleks berupa dampak tekanan penduduk yang meningkat. Dampak dari meningkatnya tekanan penduduk ialah ketidakseimbangan ekologi lingkungan kawasan perkotaan, khususnya oleh perluasan kawasan permukiman.
Dampak lainnya bisa dilihat seperti gambar yang ada di video ini, yaitu ada permasalahan banjir, pengelolaan limbah, terjadinya polusi udara, minimnya sarana dan prasarana, serta kerusakan dan pencemaran air tanah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat meningkatnya penduduk di perkotaan, kita bisa melakukan perubahan perencanaan permukiman penduduk, di mana perencanaan permukiman penduduk ini harus bertumpu pada pendekatan-pendekatan ekologis guna menjamin keberlanjutannya. Untuk menuju permukiman penduduk berwawasan lingkungan, diperlukan dua prinsip. Yang pertama yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan bagian integral dari permukiman penduduk yang harus dilestarikan aspek keseimbangan ekosistem yang ada di dalam perkotaan tersebut guna memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, adanya unsur manusia dan unsur alami, di mana harus ada harmonisasi antara unsur-unsur buatan manusia dengan unsur-unsur alami lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya, untuk melestarikan ekosistem di perkotaan atau untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terganggu karena pengaruh kenaikan penduduk, maka pemerintah yang berwenang terhadap infrastruktur permukiman di perkotaan harus menerapkan konsep eco-settlements. Konsep eco-settlement sendiri terdiri dari dua kata, yaitu eco dan settlements, yang berarti tempat bermukim atau tempat tinggal yang ekologis. Konsep eco-settlements ini mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Di sisi lain, konsep eco-settlements ini dinyatakan sebagai pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya, konsep ini harus mengharmonisasikan atau menggabungkan tiga pilar berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam pengembangannya juga, konsep eco-settlements ini mencantumkan aspek lembaga sebagai pilar yang keempat. Lembaga dipandang sebagai bagian yang dapat memfasilitasi dalam melakukan program dan kegiatan. Dengan demikian, konsep eco-settlements dapat diartikan sebagai suatu konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang cakap. Berikut adalah beberapa kriteria eco-settlements pada masing-masing aspek. Yang pertama pada aspek sosial, yang meliputi kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakatlah yang ditempatkan sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan, karena pada dasarnya keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan nanti. Pemerintah juga perlu berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Selanjutnya ada aspek ekologi yang meliputi kualitas udara, kualitas air, rumah sehat, guna lahan, dan teknologi berwawasan lingkungan, di mana perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta mempunyai rumah yang layak dan terjangkau. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pun hendaknya memanfaatkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Selanjutnya ada aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan asas kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan, serta keterjangkauan dan kemudahan. Dengan demikian, aspek ekonomi yang meliputi peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas sudah terwakili. Kriteria inovasi teknologi juga telah disinggung dalam UU Perkim, di mana pemerintah harus merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi
kawasan permukiman yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada aspek kelembagaan, di mana kapasitas institusi, yaitu kerjasama antar institusi dan dukungan kebijakan merupakan kriteria yang paling penting dalam aspek kelembagaan ini. Pemerintah juga dapat mendirikan suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab, seperti membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara, menyediakan tanah bagi perumahan, dan melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian. Nah, itulah kriteria yang harus diperhatikan pada masing-masing aspek ekosistem guna mengurangi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi karena adanya peningkatan penduduk. Oleh karena itu, marilah seluruh warga Indonesia dan pemerintahnya untuk mulai menerapkan konsep ekosistem di semua daerah permukiman Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, di mana penerapan ekosistem ini akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada karena adanya peningkatan penduduk, sehingga ekosistem seperti kualitas udara, air, perubahan iklim, dan sebagainya di perkotaan bisa tetap seimbang. Baik, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya tentang Sustainable Cities and Communities yang berjudul penerapan konsep eco-settlements guna mengurangi kepadatan permukiman di perkotaan Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.